Alam a'had ilaikum ya bani la ilaha illallah. Perkuatlah ilmu hitam. Halo sahabat rebahan yang sedang mencuri aplikasi YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Semoga kalian dalam keadaan jag-jaguar ringkas, sehat selalu. Dan jangan lupa kalian harus memastikan dulu jaringan seluler dan wifi tetangga Anda dalam keadaan baik-baik saja, supaya kita bisa menonton videonya tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Password wifi-nya apa? Pada tahun 1980, di mana saat itu saya juga belum lahir, diceritakan sebuah keluarga yang kaya raya, subur makmur, gemah ripah rojenawi. Namun di dalam hidupnya, keluarga ini tidak kenal dengan yang namanya Tuhan, atau bisa dikatakan sangat jauh dari kata keimanan. Hingga suatu saat mistis pun mulai menyelimuti keluarga mereka semenjak ditinggal pergi oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Cerita pun berawal dengan diperlihatkan satu keluarga yang sedang menghadiri acara pemakaman, yaitu pemakaman sang ibu yang bernama Marwati, di mana sang ibu meninggalkan seorang suami yang bernama Munarto dan kedua anaknya yang bernama Tommy dan Rita. Singkat cerita, setelah selesai melakukan proses pemakaman, malam hari pun tiba. Terlihat Tommy yang sedang tidur di kamarnya. Tommy yang masih bersedih karena sudah ditinggalkan oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Ketika tengah malam, tiba-tiba Tommy didatangi oleh arwah sang ibu dan memanggilnya. Tommy pun segera terbangun dari tidurnya. Kemudian Tommy pun segera menghampiri arwah sang ibu karena sang ibu terus-menerus memanggil nama Tommy tapi tidak pakai jepisa. Rita yang sedang di kamarnya, dia melihat Tommy yang sedang berjalan dengan tatapan kosong. Dia segera menghampiri Tommy, namun di saat akan membuka pintu, Rita dikagetkan dengan salah satu pembantunya yang bernama Karto. Lalu keesokan harinya, Tommy mendatangi teman-temannya untuk mencurhat atau menghilangkan rasa sedih, stres, jenuh, lelah, letih, lesu, dan lain sebagainya. Sesampainya di sana, terlihat teman-temannya menyarankan Tommy untuk selalu tabah, kuat, tegar menghadapi situasi seperti ini. Bahkan salah satu di antara mereka menyarankan Tommy agar segera datang ke orang pintar atau dukun. Untung ada seorang peramal yang menolongku. Peramal? Kau boleh coba pada peramal yang lain. Di mana alamatnya, Gi? Setelah mendapat beberapa pencerahan atau nasihat dari teman-temannya, Tommy yang sedang kalang kabut atau pabaliut pikirannya, dia pun segera menanyakan di mana tempat dukun itu. Singkat cerita, setibanya Tommy di rumah peramal, kemudian Tommy menceritakan atau membejar-biaskan apa yang sudah terjadi pada keluarganya. Tak lama si dukun itu juga berkata kepada Tommy bahwa keluarganya terancam bahaya yang sangat besar dan akan menewaskan mereka semua. Kemudian si dukun itu juga menyarankan kepada Tommy, karena keluarganya terancam bahaya, jadi Tommy harus memperkuat dirinya dengan ilmu hitam yang dia punya dan akan segera diturunkan kepada Tommy. Perkuatlah dirimu dengan ilmu-ilmu hitam. Sementara Rita yang baru pulang, tapi saya kurang tahu dia pulang dari mana. Saat masuk ke rumah, dia terkejut ketika melihat Tommy sedang di kamar dan melakukan hal aneh yang tak pernah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Melihat itu, Rita pun segera membujuk dan menasehati Tommy agar tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Apa sih kamu? Mau apa sih? Kamu lagi belajar apa? Aku heran lihat sikapmu akhir-akhir ini. Rupanya Tommy tak terima dengan perlakuan sang kakak yang melarang dia untuk melakukan hobi baru, yaitu belajar ritual. Tommy dengan tatapan mata yang sangat tajam, lalu dia mendekati Rita dan mencoba untuk mencekiknya. Saat Rita mulai panik karena Tommy mulai mendekati dan mencekiknya, tiba-tiba di saat yang bersamaan datanglah pertolongan melalui telepon rumahnya yang berdering. Saat itu juga Tommy mengurungkan niatnya dan Rita pun segera mengangkat telepon itu. Tapi saat Rita mengangkat telepon itu, bukannya dia mendapatkan pertolongan, tapi dia malah mendapatkan penelpon misterius yang suaranya agak jelas dan hanya memastikan bahwa rumah itu adalah rumah Tommy. Betul, ini rumah Tommy. Betul. Rita pun segera menutup telepon itu, tapi beberapa saat kemudian telepon rumahnya berdering kembali. Terlihat Rita yang sudah emosi, dia juga segera mengangkat teleponnya. Lalu dia mengatakan kepada sang penelpon itu dengan perkataan kasar dan menutup teleponnya kembali. Benar, ini rumah Tommy. Mau apa kamu, iblis? Beberapa saat kemudian bel rumahnya pun berbunyi.
Namun saat dilihat oleh Rita dan Tommy, keadaan di luar rumah kosong dan tidak ada siapapun. Karena sedang emosi, kemudian Rita pun menutup pintu rumah dengan tenaga super, sehingga rumah bergoyang seperti ada gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang mengakibatkan foto keluarga mereka jatuh dari dinding. Tak lama Rita pun segera mengambil foto tersebut, namun tiba-tiba dia terkejut karena ada darah yang menetes ke foto itu. Dan ternyata darah itu adalah darah Tommy yang keluar dari hidungnya. Tak lama Rita pun segera memeriksa hidung Tommy, namun tanpa mereka ketahui asal-muasal datangnya dari sebelah mana dan lewat mana, ujug-ujug jelegedeg seorang pria berdiri di hadapan mereka. Setelah tim saya memeriksa dan menyelidiki siapa sebenarnya pria itu, ternyata dia adalah pacar atau embebnya Rita yang bernama Herman. Tak lama Rita pun segera bercerita kepada Herman bahwa setelah kematian ibunya banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya. Lalu Herman pun menjelaskan kepada Rita bahwasanya selama 40 hari kematian seseorang, arwah orang tersebut masih berada di sekitaran rumah. Arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. Jangan ledek ah. Aku mau mengundangmu ke pesta. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana Pak Munarto sedang melakukan makan malam bersama kedua anaknya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara embel atau lonceng atau ketukan pintu seperti orang yang mau bertamu kepada mereka. Dan benar saja, ternyata mereka kedatangan tamu yang bernama Darmina. Ini suratnya. Antar Bi Darmina ke kamar belakang. Tak lama kemudian setelah Tommy membawa Darminah ke dalam dan menghadapkan kepada Pak Munarto, Darminah pun menjelaskan kepada keluarga Munarto bahwasanya dia telah diutus oleh salah satu biro untuk menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Munarto. Cerita berpindah ke Rita dan Herman di mana mereka tengah menikmati suasana di sebuah acara pesta. Di sana terlihat para wanita-wanita cantik yang berpasangan berjoget ria dan diiringi dengan sebuah lagu yang saya tidak tahu lagunya lagu apa. Mereka bersenang-senang hingga larut malam. Singkat cerita, sepulangnya dari acara pesta, tiba-tiba Rita melihat sesosok yang berpakaian putih dan rambut acak-acakan, atau kita sebut saja ini kuntilanak. Walaupun seumur hidup saya belum pernah melihat sosok seperti ini, pernah juga saya melihat di sebuah film, dan seakan-akan kuntilanak ini menyerupai arwah ibunya. Terlihat Rita yang ketakutan pun segera lari kocar-kacir notok-notok genkarep. Namun di saat Rita yang sedang panik lari ketakutan, tiba-tiba jelegedeg, Darminah muncul tepat di belakangnya. Sementara Tommy yang sedang ada di kamarnya, lagi-lagi dia kembali melakukan acara ritual. Namun tiba-tiba Tommy berhalusinasi. Dia melihat sesosok yang menyeramkan, lalu Tommy dibawa oleh sosok itu dan dibaringkan di atas meja yang dikelilingi oleh sosok misterius yang lain. Tak lama kemudian datanglah sosok Darminah dan menusuk dada Tommy. Tapi untungnya itu hanyalah sebuah halusinasi, dan sang ayah pun datang menyadarkan Tommy. Lepaskan. Jangan. Tidak boleh lagi main begini-beginian. Bahaya. Lebih baik sembahyang. Karto, Ya, Den. Jangan. Atau mengaji. Kirim-kirim doa buat ibu. ini baca dokter Pak Karto. Selamat pagi Om. Rita ada? Ada. Lalu keesokan harinya, Herman yang datang untuk menemui Rita. Sesampainya di rumah Rita, dia dikagetkan dengan Bidarminah dengan tatapannya yang sangat tajam, seakan-akan memberi isyarat atau mengancam Herman. Tapi tak lama Rita datang dan mengenalkan Herman kepada Darminah. Sementara itu Pak Karto, dia mulai mencium kelakuan Darminah yang aneh dan mencurigakan. Lalu Pak Karto membuka tirai yang ada di kamar Darminah. Tiba-tiba Karto terkejut bahwa yang dilihatnya adalah sebuah tengkorak kepala. Namun di saat yang bersamaan Darminah datang dan mengusir Pak Karto. Maaf, saya tidak sengaja. Sementara Rita yang sedang bersama Herman, dia bercerita bahwa selama ini rumah yang mereka tempati menjadi aneh dan berhantu. Melihat kekasihnya yang gelisah, ketakutan, cemas, dan lain sebagainya, Herman pun menenangkan Rita dan memberitahu kepada dia bahwa dia akan menemui salah satu dukun yang dipercaya bisa mengusir semua hantu yang ada di rumahnya.
Besok aku ke sana. Sementara Tommy yang sedang di toko buku, dia dikagetkan dengan seseorang yang memberikannya buku panduan sholat. Lalu orang itu menasihati Tommy agar Tommy memulai melaksanakan sholat supaya terhindar dari mara bahaya yang menimpa dirinya dan juga keluarganya. Usiamu masih terlalu muda. Sembahyang dan mengajilah. Keluarga kami tidak ada yang sembahyang. Siapa saja akan mudah dimasuki setan kalau mereka tidak mengenal Tuhan. Singkat cerita, di malam hari saat Tommy akan melaksanakan sholat, tak lama kemudian cobaan dan godaan pun menghampiri Tommy. Saat itu dia melihat sosok kuntilanak yang menggodanya, dari mulai membukakan tirai sampai membukakan jendela. Kemudian kuntilanak itu meminta kepada Tommy untuk segera menghentikan sholatnya. Terlihat Tommy yang sangat ketakutan, dia pun segera menutup badannya dengan selimut. Dan akhirnya Tommy pun segera bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sementara itu di luar rumah, Pak Karto yang sedang berjaga, dia juga melihat hal aneh di mana pintu gudang yang terkunci. Kemudian pintu gudang itu terbuka dengan sendirinya. Tak lama Pak Karto pun segera menghampiri gudang itu. Namun setibanya di gudang, tiba-tiba pintu gudang itu tertutup kembali dengan sendirinya. Dan setelah itu saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Karto. Singkat cerita, pada pagi harinya Tommy yang akan mengambil sesuatu di dalam gudang itu, dia dikejutkan dengan sosok Pak Karto yang telah tewas tergantung di gudang itu. Sementara di tempat lain, Herman, saya sebut saja dia pulang dari salah satu tempat, walaupun sebenarnya saya tidak tahu dia mau pulang atau pergi, karena di film ini dia langsung diceritakan di tempat ini. Jadi saya sebut saja dia pulang dari salah satu tempat, dan di perjalanan dia hampir menabrak seorang wanita yang mengakibatkan motornya oleng. Dan pada akhirnya Herman menabrak sebuah truk yang mengakibatkan Herman pun tewas. Dan lagi-lagi di film ini yang membuat saya bingung atau kalian juga mungkin agak penasaran, karena di setiap ada kejadian selalu ada sosok Darminah di ujung cerita. Ada apa dengan Darminah? Pokoknya kita simak saja filmnya sampai akhir ya. Sementara Rita yang sedang ada di rumah, rupanya dia sudah mendapat kabar bahwa Herman sudah meninggal. Kemudian Rita segera menuju salah satu rumah sakit untuk melihat jasadnya Herman. Setibanya di kamar mayat, Rita terkejut dengan kondisi jasad Herman yang mengenaskan. Cari siapa, Neng? Ini, Neng. Singkat cerita, di malam harinya di saat Rita sedang di kamar, tiba-tiba dia mendengar suara piano yang suaranya pas sama pas waktu Herman memainkan piano itu. Saat Rita akan melihat keadaan, tiba-tiba dia terkejut karena melihat sosok arwah Herman kekasihnya. Rita yang ketakutan pun segera lari, tapi sosok arwah Herman terus mengejarnya. Rita yang kini sudah terpojok, tiba-tiba salah satu pintu terbuka dengan sendirinya, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi Darminah sudah muncul di belakangnya. Lalu keesokan harinya terlihat Rita yang cemas dan ketakutan. Dia memohon kepada ayahnya untuk mendatangkan salah seorang dukun untuk mengusir hantu-hantu di rumahnya. Lalu sang ayah yang tak tega akan jiwa anaknya yang terganggu, sang ayah pun mengabulkan permintaan Rita membawa dukun ke rumahnya. Rita punya suatu keinginan. Baiklah. Singkat cerita, dukun pun datang dan melakukan ritual. Segala jampe, segala mantra dibacakan oleh dukun itu untuk mengusir setan yang ada di rumah mereka. Tapi rupanya setan yang ada di rumah mereka itu lebih pintar dan lebih sakti dari dukun itu. Dan dukun itu kalah hingga tewas. Lalu pada malam berikutnya, saat tengah malam terlihat Darminah pergi ke salah satu tempat, kita sebut saja tempat itu makam atau kuburan. Namun hal itu diketahui oleh Tommy, dan Tommy pun secara diam-diam mengikuti Darminah ke tempat itu. Tibanya di kuburan, kemudian Darminah segera mengambil posisi dan terlihat sedang membacakan mantra atau jampe-jampe. Setelah dapat bocoran dari salah satu tim atau kru dari pembuat film ini, aksi Darminah tersebut tiada lain dan tiada bukan yaitu untuk membangkitkan arwah Karto, Herman, dan Marwati istri Pak Munarto. Ikuti perintahku. Saat ritual Darminah sedang berlangsung, dari kejauhan Tommy pun melakukan aksinya yaitu di semak-semak untuk menyelidiki Darminah. Dengan kurangnya strategi atau teknik untuk ngumpet,
Akhirnya aksi Tommy pun diketahui oleh Darminah. Mengetahui itu, Darminah pun langsung menyuruh arwah Pak Karto dan Herman untuk mengejar dan membunuh Tommy. Namun karena arwah Karto dan Herman kelihatan lesu dan kelihatan kesakitan sehingga jalannya pelan, sedangkan Tommy walaupun kecil tapi lincah dan dia siap untuk mengambil langkah 1000. Dia langsung mengambil motornya dan akhirnya Tommy berhasil kabur dari kejaran arwah Pak Karto dan Herman. Buka pintu! Buka pintu ya! Ya! Singkat cerita, sesampainya di rumah, Tommy langsung menjelaskan kejadian yang dia lihat kepada ayah, mana Darminah telah membangkitkan ibunya, Karto dan juga Herman. Yang ternyata Darminah lah yang membawa malapetaka selama ini di rumah mereka. Namun sang ayah yang tidak percaya dengan hal-hal tahayul seperti itu, dia pun tidak mempercayai Tommy, dan sang ayah malah memarahi Tommy. Dengan ketidakpercayaannya Pak Munarto, lalu dia beserta kedua anaknya membuktikannya mendatangi kamar Darminah. Namun saat pintu kamar dibuka, Tommy terkejut karena sosok Darminah sudah ada di dalam kamarnya. Lalu keesokan harinya, Rita dan Tommy yang penasaran dengan yang Tommy lihat sebelumnya, mereka pun mencoba nekat untuk menggali kuburan ibunya. Namun saat makam sudah terbongkar, lagi-lagi mereka terkejut karena jasad ibunya masih ada di dalam kuburan itu. Cepat, Tom. Iya. Singkat cerita, selesai mereka melakukan aksi konyolnya itu, kemudian mereka pun pulang ke rumah. Walaupun mereka harus ke ketayapan atau ngendap-ngendap supaya tidak ketahuan ayahnya. Tapi tiba-tiba Rita ada yang menariknya dari pinggir. Dan ternyata yang menarik Rita adalah ayahnya. Tak lama ayahnya pun menginterogasi Rita. Karena takut dan ayahnya yang terus memaksa, akhirnya Rita mengatakan bahwa mereka sudah menggali kuburan ibunya. Jadi kalian menggali kuburan ibumu? Ayo ganti pakaian cepat. Iya ya. Sementara Tommy yang terlihat ketakutan, dia meminta untuk tidur sama ayahnya malam itu. Beberapa saat kemudian, saat Tommy yang sedang tidur bersama ayahnya, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan dibarengi dengan suara Pak Karto yang memanggilnya. Tommy pun beranjak dan mengikuti asal-muasal suara itu, hingga Tommy dibawa ke kamar yang lain. Tak lama kemudian Tommy dikagetkan dengan kehadiran arwah Pak Karto yang membawa jasad mirip dengannya. Sementara Rita yang sedang tidur di kamarnya, dia dihantui oleh sosok arwah dari kekasihnya yaitu Herman. Melihat itu Rita pun berteriak meminta tolong. Sang ayah pun terbangun dan berniat menolong Rita. Namun di saat dia mau membangunkan Tommy yang tadinya tidur di sebelahnya, tapi Munarto kaget sekaget-kagetnya karena setelah membuka selimut yang dikiranya Tommy, ternyata yang muncul adalah sosok arwah dari istrinya, yaitu Munarti. Tak lama kemudian jelmaan arwah Munarti itu mengejar Munarto dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi Munarto pun tidak diam begitu saja. Dia pun terus mencoba untuk menghindari serangan Munarti. Walaupun kalau menurut saya setan itu lemas dan kurang bertenaga, akhirnya Munarto pun berhasil keluar dari kamar. Setelah mereka berhasil keluar dari kamarnya masing-masing, Munarto dan kedua anaknya bergabung dan lari ke ruang tamu. Dan disinilah mereka melihat sosok Darminah yang sebenarnya, di mana dia membawa tengkorak kepala, entah tengkorak kepala siapa itu. Tak lama kemudian wujud Darminah yang menyeramkan itu mengancam mereka bahwa dia akan membunuh mereka semua. Akan kuhancurkan. Tapi apa salah kami? Manusia-manusia tak beriman seperti kalian akan kuhancurkan. Saat inilah Pak Munarto pun akhirnya tahu bahwasannya Darminah lah yang membuat kekacauan di rumah mereka, dan Darminah juga yang mengendalikan arwah dari Munarti, Karto, dan Herman. Tak lama kemudian Darminah memerintah ketiga arwah itu untuk membunuh Munarto, Rita, dan Tommy. Pulang kau dari rumah ini! Melihat ketiga setan itu mulai mendekati untuk membunuhnya, mereka pun segera lari menuju arah pintu. Namun di saat pintu terbuka, tiba-tiba muncullah seseorang yang merupakan sang ustadz dan para warga lainnya untuk menolong. Lalu sang ustadz itu membacakan ayat suci Al-Quran yang membuat Darminah bersama ketiga setan itu hangus terbakar. Setan itu musuh yang nyata. Habiskan mereka. Allahullah. Film pun berakhir ketika diperlihatkan Munarto, Rita, dan Tommy yang keluar dari masjid.
yang rupanya mereka sudah bertaubat nih. Tapi saat mereka memasuki mobil ketika dia mau pulang, tiba-tiba datanglah mobil yang berwarna putih yang lagi-lagi di dalamnya ada sosok Darmina dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa setan akan selalu berusaha mengganggu orang yang imannya lemah. Seperti yang terjadi pada keluarga Pak Munarto yang tidak mengenal Tuhan selama hidup mereka. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan, serta memperbanyak doa agar dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.